To me, two of the dearest, most delightful, pleasure to know. The White Sister, and From Direct Queen, treasure of Sierra Madre, Moby Dick, and cherished by all. Here is the master of great entertainment. I wasn't running from you. I was running from the truth. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar penonton semua? Semoga kalian para penonton setia Rekap Film sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Heaven Knows, Mr. Allison. Film ini rilis pada tahun 1957, yang mana film ini menceritakan seorang pria yang terdampar di sebuah pulau terpencil, dan tanpa diduga dia harus hidup berdua dengan seorang biarawati di sana. Kira-kira apa yang akan terjadi di antara mereka? Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Alkisah berlatar saat Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1944, ketika Jepang dan Amerika saling bertempur di kawasan Samudra Pasifik. Di tengah laut yang luas, terlihat seorang kopral Angkatan Laut Amerika bernama Allison. Dia terombang-ambing di lautan selama berhari-hari, hanya bertahan hidup di atas sebuah perahu karet. Hingga akhirnya, dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Begitu sampai di daratan, sebagai seorang prajurit, Allison langsung bersikap waspada. Dia masuk ke dalam pulau dengan hati-hati, takut jika tempat itu sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Namun setelah dia menelusuri pulau tersebut, dia tidak menemukan siapapun. Pulau itu tampak kosong. Yang ada hanyalah beberapa rumah kecil yang sudah ditinggalkan, sebuah kuburan, dan bangunan tua yang terlihat tidak terawat. Karena penasaran, Allison masuk ke salah satu rumah untuk memeriksa keadaan. Saat berada di belakang rumah itu, dia melihat ke arah atas dan menemukan sebuah gereja tua. Tampak seperti ada seseorang di dalamnya. Karena penasaran, dia pun mendekat. Dan benar saja, di dalam gereja itu, Allison menemukan seorang biarawati bernama Sister Angela. Dia sedang membersihkan tempat tersebut. Tanpa basa-basi, Allison langsung bertanya apakah ada tentara Jepang di pulau ini. Sister Angela menjawab dengan tenang bahwa tidak ada siapapun di pulau itu selain dirinya. Mendengar itu, Allison merasa sangat lega. Setidaknya untuk sementara waktu tempat itu aman dari musuh. Ia pun meminta izin untuk beristirahat di sana. Malam sudah tiba. Saat Allison terbangun, dia melihat Sister Angela sedang berdoa sambil menyalakan lilin. Melihat itu, Allison langsung panik dan segera mematikan lilin tersebut. Bukan tanpa alasan, dia takut cahaya lilin itu akan terlihat dari jauh dan menarik perhatian tentara Jepang. Kalau itu terjadi, mereka bisa saja tertangkap. Sister Angela pun meminta maaf karena tidak menyadari bahaya tersebut. Karena melihat Allison yang sangat kelelahan dan kelaparan, Sister Angela pun memberinya makanan seadanya. Mereka makan bersama dalam kesederhanaan. Setelah itu, Allison bertanya apakah ada rokok. Sister Angela menjawab bahwa dia hanya punya tembakau lintingan. Meski sederhana, Allison tetap menerimanya dengan senang hati. Ternyata tembakau itu adalah peninggalan dari seorang pria tua bernama Philip, yang kini sudah dimakamkan di dekat gereja tersebut. Di tengah obrolan mereka, Sister Angela mulai menceritakan bagaimana dia bisa sampai di pulau itu. Awalnya dia bersama Philip dan beberapa orang lainnya sedang melakukan perjalanan menuju Kepulauan Fiji. Namun sebelum sampai ke tujuan, mereka sempat singgah di pulau ini untuk menjemput seseorang. Sayangnya, orang yang mereka cari tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu keadaan berubah, hingga akhirnya hanya Sister Angela yang tersisa di pulau tersebut. Ternyata orang yang ingin mereka jemput di pulau itu sudah tidak ada. Sialnya, karena mereka terlalu lama berada di sana, kapal yang mereka tumpangi justru berlayar pergi, meninggalkan mereka tanpa tanda apapun. Kemungkinan besar awak kapal takut bertemu dengan tentara Jepang. Jadi mereka memilih pergi begitu saja.
Akhirnya, Angela dan Opa Philip terpaksa bertahan hidup di pulau itu. Namun nasib berkata lain. Keesokan harinya, Opa Philip ditemukan tergeletak di pinggir pantai dan sudah tidak bernyawa. Mendengar cerita itu, Allison merasa iba. Dia mengatakan bahwa kejadian itu pasti sangat berat bagi Angela. Namun Angela justru menjawab dengan tenang bahwa apa yang dialami Allison mungkin jauh lebih berat daripada yang dia alami. Allison pun menceritakan pengalamannya. Dia mengatakan bahwa situasi yang dia hadapi sangat berbahaya. Nyawanya bahkan jadi taruhannya. Saat itu, dia dan rekan-rekannya sedang melakukan pengintaian di dekat kapal selam mereka. Tapi sayangnya, posisi mereka ketahuan oleh tentara Jepang. Mereka langsung ditembaki. Kapten kapal selam akhirnya memutuskan untuk mundur demi menyelamatkan kapal. Sementara Allison dan rekan-rekannya yang berada di permukaan harus menyelamatkan diri menggunakan pelampung masing-masing. Setelah berhari-hari terombang-ambing di laut, akhirnya Allison sampai di pulau ini. Setelah mendengar cerita itu, Angela pun masuk ke dalam untuk beristirahat, karena malam sudah semakin larut. Keesokan paginya, Allison yang mulai kelaparan berinisiatif membuat tombak sederhana dari bambu. Dia berniat memburu agar mereka bisa bertahan hidup. Namun usahanya tidak berhasil. Tak lama kemudian, Angela menunjukkan sesuatu. Seekor penyu yang sedang berjemur di atas batu. Tanpa berpikir panjang, Allison langsung mengajak Angela untuk menangkap penyu tersebut. Mereka berlari menuju pantai lalu naik ke perahu karet milik Allison dengan dayung seadanya dari dahan kelapa. Saat sudah cukup dekat, Allison bersiap menangkap penyu itu dengan percaya diri. Dia bahkan sempat meremehkan menganggap menangkap penyu itu sangat mudah. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Tiba-tiba, penyu itu justru menarik Allison hingga hampir terseret ke dalam laut. Angela panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun beruntung, dengan kemampuan dan pengalamannya sebagai tentara, Allison berhasil mengatasi situasi itu dan membawa penyu tersebut ke perahu. Sesampainya di daratan, mereka langsung memasak hasil buruan itu. Mereka makan bersama sambil mengobrol. Di tengah perbincangan, muncul sebuah rencana. Mereka ingin pergi ke Kepulauan Fiji menggunakan perahu karet milik Allison. Awalnya Allison ragu. Rencana itu terdengar terlalu berisiko. Namun karena terus dibujuk oleh Angela, akhirnya dia setuju untuk mencoba. Saat mereka sedang mempersiapkan semuanya, tiba-tiba terdengar suara pesawat milik tentara Jepang melintas di atas mereka. Dengan cepat, Allison menyembunyikan perahu dan langsung mengajak Angela untuk tiarap. Mereka menutupi tubuh dengan daun dan dahan agar tidak terlihat. Setelah pesawat itu pergi, mereka menyadari satu hal. Rencana mereka terlalu berbahaya untuk dilakukan sekarang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunda perjalanan dan bersembunyi terlebih dahulu di dalam sebuah gua beberapa hari. Dan jika situasi sudah memungkinkan, barulah mereka akan melanjutkan rencana untuk berlayar menuju Kepulauan Fiji. Dan Angela pun setuju. Di malam itu, mereka beristirahat di dalam gua, dengan harapan bisa bertahan hidup 1 hari lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Allison terbangun karena mendengar suara pesawat yang melintas di atas pulau. Merasa ada yang tidak beres, dia segera keluar untuk mengecek keadaan. Dan benar saja, yang dia lihat membuatnya terkejut. Itu adalah pesawat tempur Jepang yang datang untuk menghancurkan pulau tersebut. Tanpa ampun, mereka mulai menjatuhkan bom dari udara. Ledakan terdengar di mana-mana. Di dalam goa, Angela yang mendengar suara mengerikan itu langsung panik dan gemetar. Dia begitu ketakutan sampai Allison harus menenangkannya. Setelah serangan mereda, mereka keluar dari persembunyian. Pemandangan di depan mata benar-benar berubah drastis.
Pulau yang sebelumnya tenang dan indah kini hancur berantakan. Bekas ledakan tersebar di mana-mana. Gereja tua dan rumah-rumah kosong yang dulu berdiri kini hanya tersisa puing dan abu. Lebih parahnya lagi, hampir semua sumber makanan di pulau itu ikut hancur. Tidak ada lagi buah-buahan yang tersisa selain kelapa. Dan satu-satunya perahu karet yang mereka miliki juga rusak akibat serangan tersebut. Di tengah keheningan itu, mereka tiba-tiba melihat sesuatu di laut. Sebuah kapal perang Jepang mendekat ke arah pulau. Sepertinya tentara Jepang akan berlabuh dan menjadikan pulau ini sebagai markas mereka. Menyadari bahaya besar itu, Allison dan Angela segera kembali bersembunyi di dalam goa. Jika sampai mereka terlihat, nyawa mereka jelas dalam bahaya. Di dalam goa, Allison terus berjaga dengan pisau komando di tangannya, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Beruntung, tentara Jepang tidak menemukan keberadaan mereka. Namun, di tengah situasi itu, Angela sempat berpikir untuk menyerahkan diri. Dia merasa sebagai seorang biarawati mungkin dia akan diselamatkan. Tapi Allison langsung menolak keras. Itu terlalu berbahaya. Kira-kira begitu maksudnya. Akhirnya, Angela pun menurut dan tetap bersembunyi. Lalu malam pun tiba. Mereka makan ikan hasil tangkapan Allison di tepi laut secara diam-diam. Karena tidak ada cara lain, ikan itu terpaksa dimakan mentah-mentah. Angela mencoba memakannya, tapi jelas dia tidak terbiasa. Dengan raut tidak nyaman, dia meminta maaf. Melihat itu, Allison merasa tidak tega. Akhirnya dia nekat mengambil keputusan berbahaya. Dia akan menyusup ke markas tentara Jepang untuk mencuri makanan. Sebelum berangkat, Allison melumuri wajahnya dengan lumpur sebagai penyamaran. Dengan hati-hati, dia menyelinap masuk ke area markas yang dijaga ketat. Dengan gerakan perlahan dan penuh perhitungan, dia berhasil masuk ke dalam gudang makanan tanpa diketahui oleh tentara Jepang. Kesempatan itu langsung dia manfaatkan. Dia mengambil sebanyak mungkin makanan yang bisa dia bawa. Namun, saat hendak pergi, situasi tiba-tiba berubah. Seseorang masuk ke dalam ruangan dan Allison pun terkejut, langsung bersembunyi di tempat tinggi. Orang itu adalah seorang tentara bernama Sasuke. Belum sempat Allison bergerak, seorang letnan datang dan mengajak Sasuke bermain sambil minum di ruangan tersebut. Allison terpaksa menahan nafas, menunggu dalam diam. Waktu pun terasa sangat lama. Akhirnya, kedua tentara itu keluar dari ruangan. Allison pun turun dari tempat persembunyiannya. Namun saat ingin keluar, dia melihat masih ada penjaga di luar. Dia tidak punya pilihan selain menunggu lagi. Hingga akhirnya pagi tiba. Saat para tentara Jepang sibuk dengan upacara, Allison melihat peluang. Dia keluar secara perlahan, tidak langsung berlari karena area di sekitarnya cukup terbuka dan berisiko. Dengan langkah hati-hati dan penuh perhitungan, dia akhirnya berhasil lolos dari markas tersebut. Dengan sangat hati-hati, Allison mulai bergerak perlahan. Dia menyelinap sedikit demi sedikit lalu bersembunyi di balik sebuah tiang untuk memastikan keadaan benar-benar aman. Setelah merasa situasi cukup terkendali, dia pun langsung mengendap-endap menjauh dari markas dan bergegas kembali menuju goa. Di sana, Angela sudah menunggu dengan cemas. Tanpa banyak bicara, Allison segera mengajaknya masuk ke dalam goa. Dia tahu berada di luar terlalu berbahaya bagi mereka berdua. Namun sesampainya di dalam, terjadi hal yang tidak terduga. Angela justru tidak mau memakan makanan yang dibawa Allison. Bukan karena tidak lapar, tapi karena dia khawatir. Dia menegur Allison karena nekat mempertaruhkan nyawanya hanya demi makanan. Baginya tindakan itu terlalu berbahaya dan tidak seharusnya diulang lagi. Melihat Angela marah, Allison merasa bersalah. Sebagai bentuk permintaan maaf, dia membuat sebuah sisir sederhana, lalu mengambil setangkai bunga mawar dan meletakkannya di dekat tempat tidur Angela. Sebuah cara sederhana tapi tulus.
Keesokan harinya, saat Angela bangun, dia melihat hadiah kecil itu. Wajahnya pun langsung berubah. Dia tersenyum dan terlihat sangat menyukai pemberian tersebut. Bagi Angela, benda itu bukan sekedar hadiah, tapi kenangan berharga dari Allison. Malam harinya, suasana kembali berubah. Mereka dikejutkan oleh suara ledakan keras dari arah laut. Ternyata di tengah lautan sedang terjadi pertempuran besar. Suara dentuman terdengar jelas, menandakan perang masih berlangsung di luar sana. Lalu pagi pun tiba. Allison yang mengintai dari kejauhan merasa lega. Tentara Jepang sudah tidak terlihat lagi di pulau itu. Dengan penuh semangat, dia memanggil Angela untuk keluar dari goa. Mereka berdua pun akhirnya keluar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa bernafas dengan lega. Karena begitu bahagianya, mereka bahkan menari kecil, meluapkan rasa syukur dan kebebasan yang akhirnya mereka rasakan. Namun malam harinya suasana kembali menjadi serius. Allison mengungkapkan isi hatinya. Dia mengatakan bahwa dirinya menyukai Angela. Bahkan jika mereka berhasil keluar dari pulau ini, dia ingin menikahinya. Mendengar itu, Angela terdiam. Dia tidak menyangka Allison memiliki perasaan seperti itu. Namun setelah beberapa saat, akhirnya Angela menjawab dengan lembut tapi tegas. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima perasaan itu karena dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Jawaban itu membuat Allison terpukul. Dia merasa kecewa dan terluka. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pergi menjauh untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, Allison terlihat berdiri sendiri di tepi pantai. Angela yang melihatnya pun mendekat dan meminta maaf atas perkataannya semalam. Namun Allison mencoba menutupi perasaannya. Dia mengatakan bahwa semua itu hanya candaan dan tidak perlu dipikirkan lagi. Lalu dia pergi meninggalkan Angela. Malam harinya, Angela menemukan sebotol minuman di dalam karung bekas. Dia memberikannya kepada Allison. Mereka pun duduk bersama, mencoba menikmati suasana dengan minum sedikit. Namun Allison malah minum terlalu banyak. Dia mulai mabuk, dan dalam keadaan mabuk, Allison mulai berbicara tanpa kendali. Dia kembali mengungkapkan isi hatinya, bahkan dengan emosi yang tidak stabil. Angela mencoba memberhentikannya, tapi Allison semakin sulit dikendalikan. Situasi pun menjadi tidak nyaman. We don't belong to nothing beyond this island. All we got money, like we was the first two people on the. Angela yang merasa tertekan akhirnya menangis. Saat Allison mencoba mendekatinya, dia langsung menjauh dan pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Allison menemukan Angela dalam kondisi lemah. Dia terbaring tak berdaya, kemungkinan karena kehujanan semalaman. Merasa bersalah, Allison segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun di saat yang sama, bahaya kembali datang. Tentara Jepang terlihat kembali ke pulau tersebut. Tanpa pilihan lain, Allison kembali membawa Angela ke dalam gua untuk bersembunyi. Kondisi Angela semakin memburuk. Dia menggigil hebat karena kedinginan. Melihat itu, Allison kembali mengambil keputusan nekat. Dia akan mencuri selimut dari markas tentara Jepang. Saat melihat peluang, dia menyelinap masuk ke salah satu tenda terdekat. Dia segera mengambil selimut yang ada di sana. Namun saat hendak keluar, tiba-tiba seorang tentara Jepang masuk. Allison terkejut, situasi menjadi sangat tegang. Tentara itu sempat berteriak memanggil temannya, namun beruntung tidak ada yang mendengar. Tanpa pilihan lain, Allison terpaksa melawan. Terjadilah perkelahian singkat, hingga akhirnya Allison berhasil mengalahkan tentara tersebut. Untuk menghilangkan jejak, Allison membuang mayatnya ke laut. Lalu dia segera kembali ke goa. Sesampainya di sana, dia langsung menyelimuti Angela dengan selimut yang dia bawa. Beberapa hari kemudian, kondisi Angela mulai membaik. Dia akhirnya sadar dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Allison menjelaskan bahwa Angela sempat sakit selama 3 hari dan tentara Jepang kembali ke pulau ini. Angela pun mengucapkan terima kasih, namun Allison justru menolak.
Dengan nada sedikit menyesal, dia mengatakan bahwa semua ini sebenarnya terjadi karena kesalahannya. Kalau bukan karena dirinya, Angela tidak akan kehujanan sampai jatuh sakit. Namun Angela menjelaskan sesuatu yang cukup menyentuh. Dia bilang, saat itu sebenarnya bukan karena dia takut pada Allison, melainkan dia takut pada perasaannya sendiri. Setelah mendengar pengakuan cinta Allison, hal itu membuatnya bimbang. Angela bahkan berkata, jika suatu saat tentara Jepang pergi dari pulau itu dan takdir mengizinkannya berhenti menjadi biarawati, dia ingin hidup bahagia bersama Allison. Keesokan harinya, situasi semakin menegangkan. Dari dekat goa, Allison melihat tentara Jepang mulai membakar semak-semak di sekitar pulau. Dia langsung sadar bahwa mereka kemungkinan sedang mencari keberadaan mereka. Mungkin karena mayat tentara Jepang yang sebelumnya dia bunuh telah ditemukan. Allison segera kembali ke dalam goa dan menyuruh Angela bersembunyi di sudut. Sementara itu dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tak lama kemudian, tentara Jepang sudah berada di mulut goa. Mereka bahkan mengancam akan melempar granat jika Allison dan Angela tidak keluar. Namun keberuntungan masih berpihak pada mereka. Tiba-tiba, pasukan Jepang diserang oleh serangan udara dari tentara Amerika. Pulau itu kembali menjadi medan perang. Melihat kesempatan itu, Allison merasa inilah saatnya bertindak. Sebagai seorang prajurit, dia tidak bisa hanya bersembunyi. Dia ingin membantu dengan caranya sendiri, yaitu melucuti persenjataan musuh agar mengurangi korban dari pihak Amerika. Sebelum pergi, Allison berpamitan dengan Angela dan meminta restu. Dengan penuh keberanian, dia menjalankan misinya. Saat itu, tentara Jepang masih berlindung di bunker dan belum sempat melakukan perlawanan. Allison memanfaatkan situasi tersebut untuk melucuti satu persatu artileri mereka. Meski dalam kondisi berbahaya, bahkan sempat tertembak, Allison tetap bertahan dan menyelesaikan misinya. Berkat keberaniannya, semua persenjataan musuh berhasil dilumpuhkan. Hal itu sangat membantu pasukan Amerika dan membawa mereka menuju kemenangan. Setelah semuanya selesai, Allison harus berpisah dengan Angela. Dia kembali bersama pasukan Amerika menuju markas. Sebelum berpisah, Angela mengatakan bahwa meskipun mereka berjauhan, Allison akan selalu ada di hatinya. Tak lama kemudian, pasukan Amerika mendarat di pulau tersebut. Mereka terkejut melihat semua artileri Jepang sudah dilumpuhkan, yang ternyata adalah hasil dari aksi berani Allison. Akhirnya Allison dibawa pergi dari pulau itu oleh rekan-rekannya, dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, walaupun cinta Pak Allison ditolak, tapi dia dengan lapang dada menerimanya. Tidak memaksa, apalagi sampai melecehkan biarawati tersebut. Walaupun sebenarnya sangat bisa dilakukan oleh Pak Allison. Good job Pak Allison. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk reka film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.